Apakah harus bayar-bayar polisi? Bayar-bayar polisi. Bayar-bayar polisi. Bayar-bayar polisi. Bayar-bayar polisi. Bayar-bayar polisi. Apa harus bayar polisi agar bisa menangkap Aguan? Apa harus bayar polisi bisa nangkap Antoni Salim? Atau setidaknya nangkap Engcot, Gojali ini ya, Mandor Mehmet, kemudian Ali Hanafiah Lijaya, ini semuanya aktor pagar laut. Kenapa kejahatan sertifikat lautnya ditahan, pagar lautnya yang jogrok yang kelihatan nggak ditahan-tahan sampai hari ini? Padahal kalau pagar laut itu bisa ditangkap dengan pasal 98 Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan hidup, ancaman pidananya minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun, dan denda minimal 1 miliar. Halo kawan, jumpa lagi dengan Taro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita upkan ya. Kita maksudnya kita ingatkan kepada masyarakat ya, bahwa hukum harus tegak lurus ya. Jangan ada dusta di antara rakyat dan pemerintah ya. Makanya saya selalu teriak-teriak tentang hukum ya. Semata-mata hanyalah untuk mengingatkan kepada kawan-kawan semua sanak famili Handai Tulan dan seluruh masyarakat Indonesia, bahwasanya hukum di Indonesia diduga hanyalah sebuah permainan belaka ya. Jadi selama ini Anda juga tertipu lah. Anda tertipu, jadi Anda beli Pertamax ternyata isinya Pertalite oplosan. Tertipu. Saya juga tertipu. Ya, semua dunia di Indonesia ini diduga hanyalah tipu-tipu, termasuk dunia peradilan, dunia hukum ya. Jadi pada gugatan rakyat Banten ya, rakyat Banten kan menggugat karena tanahnya dirampas, dijajah dan ditindas ya, demi pembangunan proyek PIK 1, PIK 2 yang dimana proyek itu hanyalah digunakan untuk orang-orang tertentu saja, bukan untuk rakyat miskin, dan mengatasnamakan PSN, proyek strategis nasional ya. Padahal itu bukan proyek strategis nasional, tapi adalah proyek untuk orang-orang tertentu atau untuk orang-orang kaya, sementara yang miskin makin tersingkir, tertindas, terjajah dan teraniaya ya. Jadi kita fokus langsung aja ke pokok permasalahan. Jadi Aguan tidak hadir dalam sidang gugatan PIK 2 di Pengadilan Jakarta Pusat pada bulan Desember pertama kali ya, tahun 2024 dan Januari 2025. Kronologi tidak hadirnya Aguan pada sidang perdana bulan Desember 2024. Aguan tidak hadir ataupun kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang ketiga 20 Januari 2025 maksud saya. Aguan juga tidak hadir. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menemukan alamat Aguan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menemukan alamat Aguan. Ini patut dipertanyakan. Padahal semua rakyat Banten tahu di mana alamat Aguan ya, tapi kenapa Pengadilan Negeri tidak menemukan alamat Aguan? Ini patut dipertanyakan ya. Jadi implikasi maksud saya tidak hadirnya Aguan itu poin 1, Aguan CS terancam kehilangan hak hukum jika absen lagi. Sidang ditunda hingga 6 Januari 2025 dan gugatan PIK 2 yang dilayangkan para penggugat meminta agar proyek PIK 2 dihentikan dan dihukum, maksudnya Aguan Group ya, dihukum membayar ganti rugi 612 triliun. Aguan pemilik Agung Sedayu Group. Aguan adalah pemilik Agung Sedayu Group yang memiliki banyak perusahaan ya. Jadi kalau Aguan, Airlangga Hartarto, terus siapa lagi itu Antoni Salim dan Pak Jokowi tidak hadir ya, itu harap dimaklumi saja ya, karena mereka adalah penguasa hukum di Indonesia dan juga penguasa yang bisa memberi pejabat-pejabat negara di Indonesia diduga seperti itu ya, sehingga pejabat-pejabat di seluruh Indonesia itu tunduk pada mereka karena sudah dibeli, diduga seperti itu ya. Untuk selanjutnya mari kita simak emak-emak ya, dan juga pengacara sekaligus ustadz ya dari Banten ini menyuarakan suaranya demi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia terutama Banten ya. Langsung kita gas simak. Tiga kali mediasi, tiap penjara negara Indonesia. Kita bela negara. Mereka bisa dijawab kok diam saja. Sangat cina. Kursi rakyat mau dibawa. Bayaran. Masa bayarannya gampang, tapi tidak semakin berkurang. Kita Garuda yang datang bayaran. Mau dipanggil Padun
bukan hanya lewat kuasa hukum, Tuan Antoni Salim, Jokowi. Kalian ini yang sudah menyengsarakan Republik ini. Kalian menyengsarakan rakyat Banten. Kalian juga yang buat PSN, yang membuat wilayah daratan di tanah air ini rusak semua. Kau yang membuat rakyat terzolimi. Kau tidak berani datang untuk kuasa hukum. Hari ini kuasa hukum kau nanya-nanya kami hadir atau tidak. Ada Edi Mulyadi datang. Prinsipal semuanya datang. Kau yang tidak pernah datang sekalipun sejak kami gugat. Kau yang tidak pernah tunjukkan batang hidungnya pun sekalipun sejak kami gugat. Jadi kalian jangan memaksa kami taat hukum, sementara kalian sendiri tidak pernah menghargai pengadilan, tidak pernah menghormati hukum, tidak pernah datang ke pengadilan. Nih, Purnawirawan TNI datang penggugat. Kau yang nggak pernah datang. Sedikit saya beri ulasan ya, kenapa masyarakat Banten selalu berontak ya karena dijajah ya. Jadi masyarakat Banten itu adalah masyarakat yang tidak pernah kooperatif ya pada penjajah ya. Lihat bukti sejarahnya ya, keraton yang rata dengan tanah di Indonesia hanya ada di Banten ya. Semua keraton masih utuh, misalnya Cirebon, Jogja, Solo, Aceh, Pontianak, Medan, dan Istana Maimun, Kutai, Kartanegara. Hanya Banten satu-satunya istananya yang rata dengan tanah karena tidak mau kooperatif, tidak mau dijajah ya. Jadi karena itulah ya sangat tepat ya pandangan seseorang yang bisa dipercaya ya, mengingatkan hakim atau hakim mediator ya, untuk negosiasi antara tergugat yaitu Akuan CS dan rakyat Banten, bahwa asas dalam proses mediasi adalah kehadiran prinsipal. Rekan Kurniatri Rohani juga mengingatkan bahwa sebelumnya salah satu tergugat yakni saudara Joko Widodo ucap kali menyepelekan pengadilan dengan tidak pernah menghadiri proses mediasi ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, menyepelekan pengadilan dengan tidak pernah menghadiri proses mediasi ya. Memang benar ya, boleh saja mediasi diawali dengan kuasa hukum karena sebab dan alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Namun hal ini pertama mediasi saudara Sugianto Kusuma alias Akuan, saudara Antoni Salim, saudara Joko Widodo, dan Dirut PT Pantai Indah Kapuk ya, dan Dirut PT Kukuh Mandiri Lestari sudah tidak hadir dalam proses mediasi dengan mengirimkan surat kuasa untuk bermediasi kepada kuasa hukum Airlangga Hartarto, bahkan tak hadir dan tanpa keterangan. Judulnya peradilan hanyalah disepelekan ya. Bagi mereka orang-orang berduit itu peradilan itu adalah sebuah permainan, jadi hanya disepelekan ya. Jadi sejak awal mediasi kuasa hukum Akuan dan Antoni Salim sudah mengatakan kliennya tidak hadir untuk bermediasi karena sibuk dengan pekerjaan dan berada di luar negeri. Jadi sangat sombong sekali ya Akuan dan Antoni Salim ya. Dikiranya yang sibuk hanya mereka ya, kata seorang pengacara handal Banten ya. Semuanya sibuk pada mencari nafkah, bukan cuma Akuan ya. Jadi para penggugat sesibuk apapun tetap mematuhi panggilan pengadilan karena taat hukum dan menghormati entitas negara yang diwakili lembaga peradilan. Kalau mau dihitung kesibukannya, semua juga sibuk. Bahkan siapa itu namanya, Rizal Fadilah ya, jauh-jauh datang dari Bandung untuk menghadiri panggilan mediasi dari pengadilan. Intinya hukum adalah milik orang-orang yang beruang. Jadi orang-orang yang beruang itu tidak perlu datang ke pengadilan walaupun dia digugat, itu tidak masalah. Kenyataannya dalam video ini ya, tidak ada masalah walaupun dia tidak datang. Dan sang penggugat pun hanya bisa marah-marah dan mencaci maki. Itulah peradilan yang ada di Indonesia ya. Kenyataan ya, ini fakta dan ini kenyataan. Jadi peradilan pengadilan hanyalah permainan belaka, diduga seperti itu ya. Oke, lanjut. Saya ingin tegaskan sekali lagi kepada Akuan, Antoni Salim, Jokowi, Erlangga. Saya katakan kepada kalian semua, kami sudah siap bertarung pada materi pokok perkara. Sudah banyak buktinya. Bukti pertama apa? Arsin, Kadeskot, dan Sekdesnya sudah masuk penjara. Dua penerima kuasa hukum juga sudah masuk penjara. Makanya saya ingatkan, jangan dekat-dekat dengan oligarki perampas tanah rakyat ini. Kalian bisa ditumbalkan seperti Arsin dan juga kuasa. Kalian jangan mau. Jangan makan duit haram dari Akuan. Akuan dapat duit dengan merampas tanah rakyat. Lapis bumi akan menghimpit kalian. Siapapun yang makan tanah rakyat Banten. Tanah rakyat Banten itu punya Tuhan. Siapa yang berani berbuat zalim kepada tanah Banten, maka kalian akan siap menerima tuah. Kalian bisa lepas dari peradilan dunia, tapi sekali-kali kalian tidak akan pernah lepas dari peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti di dunia juga kezaliman kalian akan dibalas. Makanya kita akan menunggu dari Baris Krim Mabes Polri untuk meningkatkan kasus ini. Jangan hanya Arsin, Sekdes, kemudian SP dan Chandra saja yang ditetapkan tersangka yang ditahan, ya kan?
Agwan, semua yang terlibat, termasuk yang menerima manfaat dari barang curian tanah yang dirampas dari rakyat, ini juga harus dilibas, harus ditangkap. Sederhana saja, sederhana. Kasus pencurian motor dengan modus memalsukan BPKB dan STNK, itu yang ditangkap bukan hanya maling dan yang memalsukan BPKB, yang memasukkan STNK enggak, tapi juga yang menadah motor curian itu ditangkap. Hari ini sertifikat itu siapa yang nadah? Terbukti Agung Sedayu. 263 asli punya anak usaha Agung Sedayu. Mereka yang ngomong, BPN juga udah ngomong, Menteri Ageng juga ngomong. Itu punya Agung Sedayu untuk proyek industri properti PIK 2, yang proyek ini punya Agung dan Antoni Salim. Kalian selama ini didiamkan, rupanya tambah lama tambah kurang ngajar kalian kepada tambah kurang ngajar kalian kepada negara ini, tambah kurang ngajar kalian kepada rakyat Indonesia. Ini saya terangkan sebagai orang Islam, siapa saja di dalam akidah kami umat Islam yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Maka rakyat Banten yang berasal dari peradaban Islam, Kesultanan Banten Islam, itu siap membela hartanya. Kalau mereka menang, itu adalah keutamaan yang mereka akan dinaikkan derajatnya. Kalaupun akhirnya mereka tergilas, mereka syahid. Jadi ingat, jangan sekali-kali bermain-main. Memang harus polisi yang manggil Aguan dan Antoni Salim ini, baru dia datang. Kalau sama pengadilan, dia dilepek, diabaikan. Tapi sekali lagi, polisi pun hari ini telah lihat kok sikapnya begitu. Apakah harus bayar polisi, bayar polisi, bayar polisi, Apa harus bayar polisi agar bisa menangkap Aguan? Apa harus bayar polisi bisa nangkap Antoni Salim? Atau setidaknya nangkap Engcot, Gojali ini ya, Mandor Mehmet, kemudian Ali Hanafiah Lijaya, ini semuanya aktor pagar laut. Kenapa kejahatan sertifikat lautnya ditangkap, ditahan, pagar lautnya yang jogrok yang kelihatan nggak ditahan-tahan sampai hari ini? Padahal kalau pagar laut itu bisa ditangkap dengan pasal 98 Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan hidup, ancaman pidananya minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun, dan denda minimal 1 miliar, maksimal 10 miliar. Kenapa KKP ngambil sanksi yang ecek-ecek, denda cuma 18 juta perak per meter? Per meter. Itu pun sampai sekarang belum ada yang bayar denda itu, karena orang-orang itu belum ditemukan pelakunya, begitu. Ya. Jadi inilah kenyataannya, Republik ini dikangkangi oleh oligarki rakus perampas tanah rakyat. Mengutip ya pendapat dari nelayan yang fenomenal, namanya Pak Khalid. Pak Khalid mendefinisikan apa itu rakus: jurang dalam tak bertepi. Jadi semua kalau dimasukkan ke orang rakus, nggak akan penuh jurang itu. Seluruh Republik ini kalau dimakan sama gua, dimakan Antoni Salim, dimakan Erlangga Hartarto, nggak akan kenyang mereka. Karena mereka rakus. Mereka rakus. Nah, sekarang karena hari ini sudah diputus mediasi gagal, karena Aguan tidak datang, Antoni Salim tidak datang, Erlangga tidak datang, Jokowi tidak datang, maka kita tunggu pada proses di. Terima kasih.